Bersamaan dengan teriakan itu, 4 pria tua mengenakan jubah hitam muncul diiringi aura yang menakutkan. Di belakang mereka mendekati 8 prajurit dalam baju besi perak berjalan dalam langkah yang disinkronkan dan menghasilkan benturan keras. Mereka membawa tandu besar dan menciptakan pemandangan yang luar biasa. 4 ahli Realem Martial Emperor Realem memimpin dan 8 ahli Realem Martial Emperor Realem membawa tandu. Bahkan para tetua dari 4 sekte teratas terkejut melihat entry seperti itu. Adapun tetua dan murid-murid dari Sekte Api Disordered yang siap untuk bertarung, mereka langsung membeku ketika kelompok orang yang mengintimidasi ini muncul. Seluruh tempat menjadi sunyi beberapa saat kemudian kerumunan pembudidaya nakal masuk ke obrolan keras. Ya dewa, kali ini grup dari aliansi perdagangan memang luar biasa. Hehe, masuknya aliansi perdagangan segera mengungguli aura 4 sekte teratas. Aku tidak peduli tentang mereka. Sialan, aku harus memenangkan banyak uang dalam taruhan yang akan datang ini. Sedikit kegembiraan muncul di wajah para pembudidaya nakal. Di sisi lain, para murid dari 4 sekte teratas mengenakan ekspresi bingung di wajah mereka setelah mendengar kata-kata itu. Aliansi perdagangan, mengapa kita belum pernah mendengar fraksi ini sebelumnya? Pada saat itu, Penatua Fang dari Sekte Pedang Terbang menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan kepada para murid, aliansi perdagangan adalah faksi kuat di distrik bawah benua kita. Pembagiannya dapat ditemukan di setiap negara di distrik yang lebih rendah, sehingga memberikan pengaruh yang tak terbayangkan. Bahkan 3 tempat suci teratas tidak akan berani menyinggung mereka. Yang paling penting, aliansi perdagangan tidak pernah mengganggu bisnis di dunia marsial. Fokus mereka adalah menangani lelang dan rumah judi, dan sebagainya. Setelah mengatakan ini, Penatua Fang menyatukan tinjunya dan berkata, bolehkah saya tahu nama orang yang disegani dari aliansi perdagangan yang duduk di tandu? Zhang Tai, wanita paruh baya, dan Penatua Sekte Api Teratur juga menyatukan tinju mereka. Kata-kata dan pemandangan di depan mereka menyebabkan wajah terkejut pada setiap murid, termasuk Qin Nan. Mereka hanya tahu tentang kehadiran 4 sekte teratas di kerajaan Lohe. Mereka belum pernah mendengar tentang aliansi perdagangan misterius yang hanya berfokus pada mengelola perdagangan. Meskipun begitu, Qin Nan masih bingung. Apa alasan aliansi perdagangan berada di sini? Mengapa para pembudidaya nakal ini begitu bersemangat? Mengapa aliansi perdagangan menghentikan Sekte Api Disordered agar tidak menyerang? Zhang Tai, yang sepertinya tahu pikiran Qin Nan, berbicara dengan instan. Setiap 2 tahun, ketika Paviliun Martial Serendipity terbuka, aliansi perdagangan mengirim sekelompok orang ke sini untuk mengadakan taruhan besar. Taruhan besar ini adalah untuk menebak siapa di antara para murid dari 4 sekte teratas yang akan menjadi pemenang di Martial Serendipity Pavilion. Akibatnya, setiap kali Paviliun Martial Serendipity terbuka, banyak pembudidaya nakal berkumpul di sini. Qin Nan dan yang lainnya langsung mengerti. Tidak heran kalau para pembudidaya nakal akan berkumpul di sini meskipun mereka tidak bisa berpartisipasi di Paviliun Serendipity Martial, mereka ada di sini untuk taruhan besar. Wei Hao akhirnya melangkah maju mengenakan ekspresi serius di wajahnya yang gemuk. Dia berkata, nama saya Wei Hao. Jika saya tidak salah, aliansi perdagangan tidak akan pernah ikut campur dalam bisnis dunia bela diri. Mereka tetap netral. Mengapa Anda menghentikan saya dari menyerang sekte roh mistik? Kata-kata itu menyebabkan suasana tempat itu langsung berubah menjadi intens. Suara feminin yang terdengar menyenangkan terdengar dari tandu, tolong jangan salah paham, Wei Hao. Aliansi perdagangan telah netral sejak didirikan. Namun, sebelum Anda memulai pertempuran dengan sekte roh mistik, saya memiliki beberapa informasi untuk dibagikan dengan Anda. Saya harap Anda bersedia mendengarkannya dengan hati-hati, sebagai tanda penghargaan kepada saya. Kerumunan terkejut. Mereka tidak mengira orang yang duduk di tandu itu adalah wanita. 4 penatua dari 4 sekte teratas sedang mencoba yang terbaik untuk mengetahui identitasnya. Wei Hao tertawa setelah mendengar ini dan berkata,
Tolong lakukan, saya cukup ingin tahu seperti apa informasi yang dimiliki aliansi perdagangan untuk saya. Bahkan sebagai tuan muda sekte api teratur dan seorang jenius super, Wei Hao masih harus memikirkan kata-katanya menghadapi aliansi perdagangan. Itu wajib untuk menunjukkan rasa hormat terhadap aliansi perdagangan. Suara yang menyenangkan terdengar lagi, alasan utama pertempuran adalah untuk berurusan dengan seorang murid dari sekte roh mistik bernama Qin Nan. Ada beberapa cerita tentangnya, yang saya khawatir sebagian dari Anda tidak menyadarinya. Cerita, Huang Ke tertawa, dia hanya murid luar. Bahkan jika dia jenius, seberapa penting ceritanya? Wei Hao mengerutkan alisnya saat wajahnya berubah tidak menyenangkan. Apakah dia benar-benar berpikir aku tidak mampu menyinggung murid belaka dari sekte roh mistik? Qin Nan juga mengerutkan kening setelah mendengar ini. Suara itu mengabaikan komentar sarkastik Huang Ke dan melanjutkan, Qin Nan bergabung dengan Mystic Spirit Sect 3 tahun lalu. Sebelum itu, kekuatannya adalah lapisan tubuh tempering realm kelima dan tahap kesuksesan yang lebih besar dari satu dengan senjata, dengan Huang kelas 8 yang diberi peringkat Martial Spirit. Setelah tiba di sekte itu, ia menyinggung murid batin Mo Li, dan seorang jenius super dengan Huang Martial Spirit kelas 9, Ling Zixiao. Dia kemudian mengalahkan Ling Zixiao dalam pertempuran Martial Skill Talent. Setelah mendengar ini, banyak pembudidaya nakal melirik Qin Nan dengan sedikit hormat. Mampu mengalahkan jenius peringkat 9 kelas 9 Huang ketika ia hanya memiliki kelas 8 Martial Spirit. Ini berarti bahwa bakat keterampilan martial Qin Nan pasti luar biasa. Hanya Huang Ke yang berkata dengan nada acuh tak acuh, itu hanya memenangkan kelas 9 Huang yang jenius super martial spirit dalam pertempuran martial skill talent. Suara feminin melanjutkan, setengah bulan kemudian, pengadilan serbaguna berlangsung di sekte roh mistik. Qin Nan berpartisipasi dengan budidaya tubuh tempering lapisan ke-6. Dia kemudian mencapai 1000 langkah di hutan bambu kuno yang memikat pikiran, membuat sejarah di Mystic Spirit Sect. Dia berhasil mengalahkan Ling Zixiao, menempatkannya pertama di Trial of Versatility. Pada saat itu, Qin Nan berada di lapisan ke-8 tubuh tempering realm dengan tahap keberhasilan kecil dari ranah Arcane. Kata-kata ini menyebabkan ledakan di antara kerumunan. Secara khusus, para murid dari 4 sekte teratas sekarang melirik Qin Nan dengan ekspresi kaget. Martial Spirit kelas 8 Huang peringkat mengalahkan jenius Martial Spirit peringkat 9 kelas 9. Kultivasinya meningkat 3 lapis dalam setengah bulan. Keterampilan bela dirinya mencapai tahap sukses kecil di ranah Arcane dalam waktu setengah bulan. Huang Ke yang baru saja mengejek Qin Nan terdiam saat itu dengan ekspresi kosong di wajahnya. Pemilik suara itu tampaknya tidak memperhatikan reaksi orang banyak. Dia melanjutkan, setengah bulan yang lalu, pengadilan domain luar dilakukan. Qin Nan dengan atavistic cultivation-nya, mengalahkan kelas jenius martial spirit kelas 9 Huang tingkat 9 secara intens dan menjadi yang pertama dalam persidangan. Selain itu, setelah dipilih oleh penatua pertama dari murid luar dan wakil pemimpin dari ruang disiplin, 4 pemimpin aula dari sekte roh mistik tiba di tempat kejadian secara pribadi untuk menyelamatkannya, benar-benar membalikkan meja. Pada akhirnya, penatua pertama dari murid luar dan wakil ketua dari ruang disiplin dipenjara selama 100 tahun. Lebih dari 10 penatua disiplin dan murid batin Mo Li juga dipenjara, yang benar-benar mengejutkan seluruh sekte. Suara itu ragu-ragu untuk sementara waktu sebelum berbicara. Menurut penyelidikan dan analisis dari Aliansi Perdagangan, ditemukan bahwa Qin Nan telah menjadi murid penatua besar ketika ia pertama kali bergabung dengan sekte roh mistik dan menerima Scarlet Venged Purple Lencana Naga. Suara itu kemudian melemparkan pukulan terakhir. Tidak hanya itu, 10 hari yang lalu, seorang ahli leluhur marsial terlihat bergaul dengan Qin Nan. Menurut penyelidikan kami, ahli realem martial ancestor ini sangat misterius, karena identitasnya tetap tidak diketahui. Tapi dia sekarang adalah penatua terhormat sekte roh mistik.
Interpretasi kami adalah bahwa ahli realm martial ancestor ini kemungkinan besar adalah master kedua Qin Nan. Pemilik suara tidak tahu betapa mengejutkan informasi itu ketika dia bertanya pada Wei Hao dengan nada lembut, "Wei Hao, apakah kamu masih ingin melawan Qin Nan?" Setelah mendengar ini, pada saat itu, semua orang termasuk pembudidaya nakal, orang-orang dari Sekte Pedang Terbang, Sekte Gangguan Api, dan Sekte King Nu tercengang. Mereka tidak mengira Qin Nan yang tampak biasa akan memiliki prestasi yang mengejutkan ini. Dalam pendapat tiga sekte lainnya, Qin Nan mampu mengalahkan lawan jenius super kuat tidak layak disebut. Ada kemungkinan bahwa pertemuan beruntung Qin Nan memungkinkannya untuk meningkatkan dengan cepat dan melampaui kekuatan jenius super kelas 9 kelas 9. Namun, identitas Qin Nan adalah yang paling menakutkan. Murid dari Tetua Agung Sekte Roh Mistik dan murid dari ahli realm martial ancestor, siapa yang mungkin bisa menyamai itu? Para tetua dari sekte lain memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi. Bagaimana mungkin Qin Nan dengan hanya kelas 8 roh huang peringkat 8 marsial menjadi murid dari penatua besar dan ahli realm martial ancestor? Bahkan huang kelas 10 jenius super jenius tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Hanya ada satu penjelasan, Qin Nan memiliki latar belakang yang tidak diketahui tangguh. Saat itu, semua orang akhirnya mengerti mengapa Qin Nan berani menantang Huang Ke dan memarahi Wang Ruoling. Itu karena dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Mengapa Penatua Zhang Tai memilih untuk melindungi Qin Nan berapapun biayanya bahkan ketika dia menghadapi ancaman pertempuran dari Sekte Api Teratur Gangguan? Itu karena latar belakang Qin Nan terlalu luar biasa. Bahkan Wei Hao tertegun. Dia awalnya menganggap Qin Nan adalah murid belaka. Dia tidak berharap Qin Nan memiliki latar belakang yang mengerikan. Meskipun Wei Hao adalah kelas 10 huang peringkat roh marsial dan tuan muda dari Sekte Api Disorderet, jika dia membunuh Qin Nan hari ini, dia harus menghadapi kemarahan dari Tetua Agung Sekte Roh Mistik dan leluhur marsial pakar kerajaan. Ini bisa membawa bencana ke seluruh Sekte Api yang tidak teratur. Ini. Meskipun sikap mencemooh Wei Hao yang biasa, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh perempuan di tandu. Tidak hanya Wei Hao, Huang Ke dan Wang Ruoling keduanya terkejut juga. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Wei Hao, dengan asumsi Qin Nan menjadi murid tidak penting yang tidak akan menyebabkan masalah jika dia dibunuh. Namun, dalam situasi saat ini, sepertinya mereka sepenuhnya kalah oleh Qin Nan dalam hal latar belakang. Huang Ke sangat menyesal saat dia mengingat bagaimana dia telah memprovokasi Qin Nan saat itu. Wajah Wang Ruoling juga menjadi pucat, teringat bagaimana dia terus-menerus mengancam Qin Nan di Gunung Musim Gugur dan secara naluriah meraih lengan Wei Hao seolah-olah itu adalah jerami yang menyelamatkan jiwa. Wei Hao, sebagai tuan muda dari Sek Api Flames, memiliki reaksi lebih cepat. Dia tertawa dan berkata kepada Qin Nan, "Saudara Qin Nan, saya minta maaf. Saya benar-benar buta saat itu dan tidak memperlakukan Anda sebagai seseorang yang sangat penting. Maafkan kesalahan saya. Aku akan mengadakan pesta untukmu sebagai permintaan maafku setelah Martial Serendipity Pavilion." Ekspresi Qin Nan tetap tenang setelah melihat Wei Hao berkompromi. Dia menyatukan tinjunya dan berkata, "Jangan khawatir. Itu hanya masalah kecil. Benar, hanya masalah kecil, hanya masalah kecil." Wei Hao segera mengikuti dan melirik tandu dengan sedikit rasa terima kasih. Meskipun dengan identitas Wei Hao, tidak perlu diintimidasi oleh Qin Nan sendiri, pembunuhan Qin Nan akan menyusahkan. Karena itu, dia bersyukur bahwa aliansi perdagangan membagikan informasi ini kepadanya. Sementara itu, tidak ada yang tahu bahwa kewaspadaan dan niat membunuh meningkat dalam hati Qin Nan. Qin Nan selalu membenci orang yang menyelidiki latar belakangnya. Aliansi perdagangan telah menyelidikinya secara menyeluruh dan merilis informasinya kepada publik. Di dunia marsial, penting untuk menyembunyikan setiap kartu truf Anda sebaik mungkin untuk memastikan potensi maksimalnya pada saat-saat penting.
Apa yang terjadi saat itu berfungsi sebagai peringatan untuk Qin Nan dan, pada saat yang sama, menyebabkan dia membentuk dendam terhadap aliansi perdagangan ini. Suara feminin di tandu berbicara lagi seolah-olah pemiliknya sadar akan pikiran Qin Nan. Teman saya Qin Nan, saya minta maaf telah membuat informasi Anda publik tanpa pengakuan Anda hanya supaya saya bisa menghentikan pertempuran epik terjadi. Ini lencana suci emas. Saya harap Anda bersedia mengambilnya. Kata-kata itu menyebabkan kerumunan meledak. Apa? Lencana suci emas? Apa-apaan? Ini lencana suci emas. Dikatakan bahwa siapapun yang memiliki lencana akan diperlakukan sebagai VIP di lelang yang diadakan oleh Aliansi Perdagangan dan diberikan diskon 30% dari semua biaya. Menurut rumor, dikatakan bahwa kurang dari 10 orang memiliki lencana suci emas di seluruh kerajaan Lohe. Lencana suci emas itu adalah simbol identitas seseorang. Bahkan Wei Hao dan para tetua dari 4 sekte top mengenakan wajah iri mendengar ini. Bahkan mereka belum menerima lencana suci emas dengan identitas mereka. Pada saat itu, Zhang Tai berkata dengan nada cemburu, Qin Nan, kamu sangat beruntung bisa menerima lencana suci emas. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Nan berkata dengan tajam, maafkan aku. Saya tidak membutuhkannya. Beberapa kata-kata ini menyebabkan seluruh suasana menjadi sunyi. Semua orang menatap tak percaya dengan mata terbuka lebar. Apakah Qin Nan baru saja menolak lencana suci emas? Sementara itu, wanita dengan kemeja putih yang duduk di tandu dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak berharap persembahan hadiah lencana suci emas ditolak untuk pertama kalinya, belum lagi bahwa itu ditolak oleh seorang kultivator Xiantian Realem. Seorang wanita tua duduk di sebelah wanita kemeja putih dan matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Suci, Qin Nan ini tidak sopan. Dia berani menolak kebaikanmu hanya dengan identitasnya. Saya akan pergi dan melumpuhkan dia untuk mengajarinya konsekuensi dari menolak tawaran Anda. Wanita tua itu tampaknya adalah ahli realem martial ancestor. Wanita kemeja putih itu terkejut. Dia tertawa dan berkata, tidak perlu. Sebenarnya, Qin Nan ini cukup menarik. Sepertinya informasi saya cukup akurat. Jika dia tidak bahagia, dia tidak akan mundur terlepas dari siapa yang dia hadapi. Dia melakukan hal yang sama ketika menghadapi Ling Zixiao, Nangong Cheng, dan Penatua pertama. Dia memang memiliki kepribadian. Wanita tua itu tertegun dan bertanya dengan nada ragu, Saintes, apakah anak ini benar-benar luar biasa? Apakah kamu? Setelah mengatakan ini, wanita tua itu tidak berani melanjutkan hukumannya. Wanita kemeja putih memerah sebelum berkata, bagaimana itu mungkin? Setelah itu, dia menghela nafas dan berkata, meskipun aku mengaguminya, nilai martial spiritnya terlalu lemah. Roh martial Huang yang berperingkat 8, bahkan dengan pertemuan yang sangat beruntung, paling banyak hanya bisa mencapai martial ancestor realem. Sama halnya dengan Huang yang berperingkat 10 tingkat martial spirit. Ini adalah kenyataan dari dunia martial. Terlepas dari betapa luar biasa kemauan dan perilaku seseorang, semuanya bermuara pada bakat. Setelah mengatakan ini, mata wanita kemeja putih menjadi tenang tanpa tanda ekspresi kerumunan saling melirik satu sama lain. Wei Hao adalah yang pertama tertawa terbahak-bahak setelah tertegun sesaat. Hahaha, Brother Qin Nan memang mengesankan untuk menahan godaan atas manfaat yang diberikan oleh lencana emas suci. Saya tidak berpikir saya bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Saya benar-benar terkesan. Qin Nan memberinya pandangan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wei Hao merasa tidak menyenangkan setelah diabaikan, tetapi karena identitas Qin Nan, dia menggoda Wang Ruoling di sampingnya alih-alih mengatakan apapun. Setelah melihat ini, Huang Ke menghela nafas lega. Jika Qin Nan bergabung dengan Wei Hao dan memilihnya, dia pasti tidak akan mendapat kesempatan. Sepertinya dia terlalu khawatir. Sementara itu, suasana kerumunan berubah hidup ketika para pembudidaya nakal dan para murid dari 4 sekte top mulai mengobrol di antara mereka sendiri sambil melirik Autumn Star Ocean dari jauh.
Pada saat itu, di Samudera Bintang musim gugur, gelombang besar terus membawa Martial Serendipity Pavilion lebih dekat ke gunung musim gugur. Setelah periode yang dibutuhkan dupa untuk membakar, seorang pembudidaya nakal berseru, "Pavilion Serendipity Martial telah tiba." Kata-kata ini terasa seperti mantra yang langsung mengarahkan perhatian orang banyak ke Autumn Star Ocean. Gelombang setinggi 100 meter yang dipancarkan dari Autumn Star Ocean terhenti dengan cara yang aneh di depan orang banyak. Rasanya seperti membuka tirai besar. Melihat Pavilion Serendipity Martial dari jarak sedekat itu, hati Qin Nan mulai berpacu. Pavilion setinggi 5 lantai berhenti di ombak seperti gunung. Seluruh pavilion memancarkan sinar cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan misterius datang dari dalamnya dan merangkum seluruh pavilion, memberinya perasaan angkuh. Ini adalah Martial Serendipity Pavilion, salah satu daerah terlarang kerajaan Lohe. Saat kerumunan sedang mengamati Pavilion Martial Serendipity, seluruh bangunan tiba-tiba bergetar hebat dan menembakkan 5 sinar cahaya ke udara. Mereka membentuk jembatan pendaratan berwarna-warni di gunung tempat kerumunan itu berada. Zhang Tai berteriak pada saat itu, "Ambil lencana ini dan cepatlah ke jembatan untuk memasuki pavilion." Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan melemparkan 5 lencana kuno ke tangan kelompok Qin Nan. Qin Nan tidak menunjukkan keraguan saat ia dengan cepat maju ke depan ke jembatan berwarna-warni. 3 sekte lainnya juga cepat bereaksi. Murid-murid mereka menerima lencana kuno dan melanjutkan ke jembatan berwarna-warni untuk memasuki pavilion. Ketika setiap murid dari 4 sekte teratas memasuki pavilion, itu bergetar kuat. Sinar emas dan kekuatan misterius yang dipancarkan dari Martial Serendipity Pavilion dengan demikian lenyap sepenuhnya seolah-olah telah berubah tidak aktif. Zhang Tai dan ketiga tetua menghela nafas lega ketika mereka berbalik dan melihat ke arah aliansi perdagangan. Tidak hanya mereka tetapi seluruh orang banyak perhatian mereka terfokus pada tandu dari aliansi perdagangan. Wanita kemeja putih misterius berbicara dengan suara lembut dan menyenangkan yang mampu membersihkan semangat seseorang. Seperti semua orang tahu, aliansi perdagangan memiliki sepotong harta yang dikenal sebagai cermin bela diri. Melalui cermin ini, kita dapat melihat apa yang terjadi di Martial Serendipity Pavilion. Oleh karena itu, aliansi perdagangan dapat membuat taruhan. Sekarang, aku akan memberitahumu informasi masing-masing jenius dari 4 sekte teratas. Setelah Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik, cermin bela diri akan diaktifkan. Kerumunan itu menganggukkan kepala, ketika sedikit kegembiraan terlihat di wajah mereka. Para pembudidaya nakal ini ada di sini hanya untuk berpartisipasi dalam taruhan ini yang diselenggarakan oleh aliansi perdagangan. Wanita kemeja putih itu berkata, "Sekte Roh Mistik, Dahu, kelas 8 Huang peringkat Martial Spirit, setengah kultivasi Xiantian Realm." Pria ini kejam dalam tindakannya dan digunakan untuk menggertak banyak murid di Sekte Roh Mistik. Setelah Qin Nan memberinya pelajaran, tindakannya berakhir. Suyu dari Sekte Roh Mistik Mo Zishan, Huang Long, Qin Nan. Informasi mengenai masing-masing dari 5 murid yang berpartisipasi dalam Trial of Martial Serendipity Pavilion dari Mystic Spirit Sekte terungkap. Wanita kemeja putih itu melanjutkan, King Nu Sekte, Wang Ruoling, kelas 9 Huang peringkat Martial Spirit, setengah kultivasi Xiantian Realm, Cheng Shuer, 8 tingkat Huang Martial Spirit peringkat, kultivasi setengah Xiantian Realm. Gangguan Sekte Api, Wei Hao, Huang kelas 10 peringkat Martial Spirit, setengah Realm budidaya Xiantian. Flying Sword Sect, Zhang Tiantian, kelas 9 Huang peringkat Martial Spirit, setengah Realm Xiantian. Memiliki bakat besar dalam seni pedang dan telah menguasai semacam teknik pedang tersembunyi. Huang Ke dari Sekte Pedang Terbang, kelas 10 Huang memeringkat Martial Spirit, Atavistic Cultivator, dengan kekuatan Xiantian Realm lapis kedua. Sangat berbakat dalam sword art dan memiliki flying sword yang digolongkan sebagai Hautian Weapon. Secara keseluruhan,
Ia tidak memiliki masalah mengalahkan kultivator Scientian Realm lapisan ketiga dan dapat melawan kultivator Scientian Realm lapis keempat. Kata-kata wanita kemeja putih mengungkapkan semua informasi mengenai 20 murid dari 4 sekte teratas satu persatu. Mata para pembudidaya nakal berkilauan ketika otak mereka mulai menghitung siapa di antara 20 jenius ini yang memiliki peluang terbaik untuk menang. Itu tidak mudah untuk ditentukan dari data yang diberikan, karena masing-masing jenius memiliki setidaknya kelas 8 huang peringkat martial spirit tanpa perbedaan besar antara satu sama lain. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menang dalam Trial of Martial Serendipity Pavilion ini. Wanita berbaju putih itu berhenti sejenak sebelum berkata, Aliansi Perdagangan telah membuka taruhan untuk putaran pertama, tarifnya adalah sebagai berikut. Mengikuti kata-katanya, 4 tetua dengan kultivasi marsial Kaisar Realm berdiri di depan tandu mengeluarkan teriakan. Mereka mengeksekusi semacam teknik kuat tersembunyi yang membentuk layar mengambang di depan orang banyak. Garis-garis informasi terlihat di layar. Taruhan putaran pertama. Wei Hao datang dulu. Peluang, 1 lawan 1. Huang Ke datang dulu. Peluang, 1 lawan 1. Wang Ruoling datang duluan. Peluang, 1 lawan 1. Qin Nan datang dulu. Peluang, 1 banding 10. Peluang masing-masing untuk jenius terdaftar setelah namanya. Misalnya, jika ada yang bertaruh pada Wei Hao 10.000 pil Scientian dan jika Wei Hao menjadi yang utama, orang ini akan memenangkan 10.000 pil Scientian sebagai imbalannya. Kerumunan menjadi sangat hidup setelah melihat layar. Hahaha. Aku pasti bertaruh pada Wei Hao untuk datang pertama. Wei Hao pasti akan didahulukan. Huang Ke lebih cenderung didahulukan. Apakah kamu tidak mendengar? Huang Ke memiliki kekuatan yang setara dengan Scientian Realm lapisan keempat. Omong kosong, aku mendukung Wang Ruoling. Dia sangat cantik, dia pasti akan menjadi yang pertama. Di babak pertama, Wei Hao, Huang Ke dan Wang Ruoling adalah pilihan terpanas dari 4 sekte teratas. Adapun sekte roh mistik, pik tertinggi adalah Huang Long. Ini berbeda dari hasil sebelumnya. Meskipun latar belakang Qin Nan mampu mengejutkan orang banyak, ketika mereka melihat bahwa Qin Nan hanya memiliki kelas 8 kelas Huang Martial Spirit, mereka segera menyerah padanya. Meskipun latar belakang Qin Nan yang tangguh, martial spiritnya hanya peringkat 8 kelas Huang. Kekuatan dan bakat seseorang lebih penting di Pavilion Serendipity Martial daripada latar belakang seseorang. Yang sedang berkata, banyak pembudidaya nakal masih bertaruh beberapa pil pada Qin Nan setelah mengetahui bahwa ia adalah seorang penggarap atafistik yang kekuatannya setara dengan Realm Scientian lapisan ketiga. Peluang Qin Nan adalah 1-1, jika dia menang, mereka akan mendapat banyak uang. Sementara itu, ketika orang banyak tenggelam dalam obrolan mereka, wanita kemeja putih berbicara sekali lagi, aktifkan cermin marsial sekarang.